Oke, baik. Ya, mari kita tundukkan hati kita. Mari kita berdoa. Sungguh benar ya Bapa di sorga, kasih-Mu melimpah dan tak terbalas kasih-Mu ya Tuhan, sebab Engkau telah rela mengorbankan diri-Mu ya Yesus Kristus Tuhan kami. Di Bukit Kalvari Engkau pergi ke atas kayu salib untuk menyerahkan diri-Mu, menggantikan kami yang dulu kami adalah orang-orang berdosa, dan sekarang kami telah dibenarkan, dikuduskan oleh darah Yesus Kristus yang suci dan kudus selamanya. Terima kasih Bapa di sorga, itulah identitas diri kami ya Tuhan selama-lamanya, dan tidak akan pernah tergantikan oleh apapun, dan itu adalah pengorbanan-Mu yang sangat berharga menebus hidup kami dari kesia-siaan. Dan sekarang ya Tuhan, kami selalu rindu mempersembahkan diri kami, hidup kami ini yang telah Engkau tebus dengan penuh kemuliaan, untuk selalu dengar-dengaran akan firman-Mu. Itu adalah kehidupan-Mu, itu adalah kehidupan kami bersama-sama dengan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan memberkati semua saudara-saudara seiman kami yang telah bergabung pada pagi hari ini. Dan terima kasih untuk semua yang mendengarkan berita, kabar baik, firman, rahasia yang dibukakan bagi kami semua, sumber sukacita, damai sejahtera, sukacita yang kekal. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Luar biasa. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terima kasih atas kebersamaan kita kembali di ibadah saat teduh pagi kita hari ini. Terima kasih saudara-saudaraku semua. Salam sehat dimanapun kita berada. Baik, saudara-saudaraku, mari kita lanjutkan lagi kesetiaan proses pembelajaran kita yang sangat berharga, di mana kita terus membicarakan tentang kehidupan kita, kehidupan Kristus, di mana kita hidup di dalamnya. Amin. Inilah kehidupan kita Bapak Ibu Saudaraku, kehidupan Yesus Kristus di mana kita ada di dalamnya. Kita jalani ya proses ini sebagai bentuk pendewasaan, panggilan sorgawi kita untuk mengenal Yesus Kristus lebih dalam lagi. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena Yesus adalah kepala tubuh, kita adalah anggota-anggotanya, dan karena itu kita terus mengarahkan hidup kita masuk ke dalam kehidupan yang lebih bermakna lagi melalui iman kita, pengenalan kita akan pribadi Yesus Kristus yang sangat luar biasa. Dengan kuasa firman-Nya kita bisa mengenal pribadi Yesus Kristus yang tidak terlihat secara kasat mata, secara fisik, tapi hati kita bisa melihat dengan jelas siapa Dia dan bagaimana Yesus bekerja menolong hidup kita setiap hari. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita sudah menelusuri bagian yang sangat boleh dikatakan banyak orang yang keliru memahami maksud daripada firman Tuhan dari Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke 20 ya. Saya akan membaca sekali lagi saudara-saudaraku. Tentunya dari ayat 19 akan saya baca supaya lebih lengkap lagi. Ya, tentang kehidupan yang dibangun di atas dasar para rasul. Ya, maksud dan tujuannya.
lebih jelas lagi, lebih spesifik lagi apa maksudnya, saudara-saudara. Saya baca dari ayat 19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita sudah mendengarkan penjelasan bagian ini, siapa yang dimaksud dengan para nabi dan para rasul di sini. Apakah ini adalah para nabi perjanjian lama? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak mungkin gereja tubuh Kristus dibangun di atas dasar para nabi perjanjian lama. Karena gereja tubuh Kristus itu mendapatkan pewahyuan ya dari Rasul Paulus, yaitu pewahyuan rahasia namanya. Amin. Jadi jangan salah kita memahami dan menyampaikan firman Tuhan, saudara-saudaraku. Ya. Tetapi di sini para nabi yang hidup pada masa Rasul Paulus melayani Injil kasih karunia Allah, contoh seperti Nabi Agabus yang kita lihat di Kisah Para Rasul, ya, yang menubuatkan bahwa Rasul Paulus akan diikat di Yerusalem oleh orang-orang Yahudi yang tidak percaya. Nabi Agabus ya menubuatkan atau memperingatkan hal itu akan terjadi. Dan para rasul, ya, rasul yang dimaksud di situ tentunya kita sudah lihat kemarin di 1 Korintus pasal 3 bahwa Rasul Pauluslah yang meletakkan dasar iman untuk pembentukan gereja tubuh Kristus. Gereja tubuh Kristus itu, Bapak Ibu Saudaraku, adalah sebuah program Allah yang rahasia, yang sebelum dunia dijadikan sudah dirancangkan oleh Allah untuk memberkati bangsa-bangsa lain, ya, untuk memberkati semua orang tanpa perbedaan, tapi hanya melalui iman setiap orang tanpa perbedaan bangsa, suku, dan ras, warna kulit, dan status sosial. Tapi di dalam Yesus Kristus mendapatkan berkat keselamatan secara cuma-cuma karena dibenarkan hanya melalui iman oleh penebusan yang sempurna ya, yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini maksudnya adalah pengajaran ya yang dibangun di atas para rasul adalah terutama pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebagai firman rahasia, pewahyuan rahasia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada dan melalui Rasul Paulus. Bukan ya firman yang disampaikan dan melalui 12 rasul murid Yesus yang sudah dipilih dan ditentukan untuk melayani bangsa Israel. Jadi saudaraku, kenapa demikian? Karena ini menyangkut juga masalah kejelasan dan kebenaran daripada Injil, berita kabar baik, Injil kerajaan sorga sudah dekat. Itu adalah merupakan dasar yang diletakkan untuk menjadikan umat Israel menjadi umat kerajaan Allah, kerajaan sorga di bumi. Sementara Rasul Paulus dipilih oleh Yesus Kristus untuk memberitakan Injil kasih karunia sebagai ya batu penjuru, sebagai dasar untuk diletakkan sebagai panduan arah daripada berita kabar baik yang diterima oleh bangsa-bangsa lain, oleh kita.
Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ingin menunjukkan satu bagian lagi sebelum saya menjelaskan tentang maksud daripada batu penjuru. Ya, apa itu batu penjuru? Kita lihat satu bagian dulu saudara-saudaraku di Kisah Para Rasul 16, bahwa bukan hanya Petrus, Yohanes yang disebut sebagai rasul, tetapi anggota tim sepelayanan daripada Rasul Paulus itu juga disebut sebagai rasul. Ya, kita lihat di Kisah Para Rasul 16. Saya akan membaca dari ayatnya yang ke-19, ayat 19. Ya, Kisah Para Rasul 16 ayat 19. Ya, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Siapa di sini yang kita bisa baca sebagai nama orang yang disebutkan di sini, Bapak Ibu Saudara? Di sini ini adalah peristiwa penjara kepala penjara di Filipi yang diselamatkan melalui pelayanan Rasul Paulus. Dan yang kita dapati nama orang di sini ya sebagai subjek pelaku adalah Paulus dan Silas. Benar ya Bapak Ibu Saudara ya? Paulus dan Silas sebagai pelayan Tuhan. Nah, Saudara, kita lihat di ayatnya yang ke-39. Kita tidak bisa menghabiskan waktu untuk membaca seluruh pasal ini, pasal 16 perikop ini. Tapi kita langsung lihat jalan cerita selanjutnya di ayatnya yang ke-39, di mana mulai dari ayat 38 ya, di mana Paulus dan Silas diperhadapkan kepada para pembesar kota. Kita lihat di ayat 38 dikatakan, pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, ya, orang Roma, maka takutlah mereka. Masih nama yang sama, Paulus dan Silas disebutkan di situ. Ayat 39, mereka datang meminta maaf lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Kedua rasul itu, siapa yang dimaksud kedua rasul itu? Rasul Paulus dan Silas, bukan Rasul Paulus dengan Petrus, dengan Yohanes, dengan Yakobus, tidak. Jadi artinya di sini Silas pun disebut rasul kan Bapak Ibu Saudara? Ya, nah karena arti pengertian daripada rasul adalah utusan. Ya, nah di ayat 40 lagi. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ, orang-orang percaya yang sudah diselamatkan, dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan kita berpikir yang dimaksud oleh Rasul Paulus, rasul-rasul itu adalah selalu berbicara tentang Petrus, Yohanes, Yakobus. Tidak Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi kembali lagi ke Efesus pasal 2. Ya, ayatnya yang ke-20. Dan yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi gereja tubuh Kristus, sekali lagi, gereja tubuh Kristus itu tidak dibangun di atas dasar pengajaran daripada 12 rasul, nabi-nabi perjanjian lama. Tidak Bapak Ibu Saudara.
nabi-nabi perjanjian lama seperti Musa, seperti Daud, mereka berbicara bukan tentang tubuh Kristus. Tidak ada Bapak Ibu Saudara mereka berbicara tentang tubuh Kristus. Mereka berbicara tentang apa? Tentang kerajaan sorga di bumi. Tentang pemerintahan Yesus Kristus di kerajaan 1000 tahun di bumi. Mereka, nabi-nabi perjanjian lama, berbicara tentang itu. Bukan berbicara tentang kita. Karena kita adalah tubuh Kristus yang menempati posisi di sorga, di atas. Kalau bangsa Israel, mereka berdoa, datanglah kerajaanmu di bumi ini, saudara-saudara. Jadi tentu pemahamannya berbeda Bapak Ibu Saudara. Ya, pengertiannya akan menjadi berbeda. Ya. Dan perbedaan inilah yang harus dipahami oleh setiap orang kudus supaya tidak mencampur adukan ya firman Tuhan itu dan mengacaukan pemahaman dari orang-orang kudusnya Tuhan, karena itu akan melemahkan persekutuan. Saya ulang sekali lagi, ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mencampur adukan program Tuhan di dalam pemberitaan kita antara program Tuhan kepada bangsa Israel, di mana 12 rasul, ya saudaraku, melayani mereka bangsa Israel berkaitan dengan Mesias Yesus Kristus sebagai Raja di bumi, Raja di atas segala raja, di mana bangsa Israel adalah prioritas. Bangsa Israel adalah yang utama, dan bukan itu yang sedang dilakukan oleh Allah saat ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, karena itulah Rasul Paulus mengatakan, aku telah meletakkan dasar, ya sebagai dasar batu penjuru. Batu penjuru itu adalah di dalam sebuah bangunan, itu adalah garis pengukur untuk sisi-sisi yang simetris, supaya tepat bangunan itu tidak ada kemiringan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya bukan seorang tukang, tapi yang saya tahu adalah kalau dibuat sebagai batu penjuru atau diikatkan di sisi bagian pojok, ya, untuk bisa melihat tingkat kelurusan, ya, daripada sisi ke kiri dan ke kanan. Jadi itu adalah sebagai pengukur supaya stabil. Jadi tidak ada kemiringan. Kalau ada kemiringan nanti bangunannya bisa roboh, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi itu sebabnya persekutuan kita sebagai gereja tubuh Kristus itu bisa menjadi stabil, menjadi kuat karena kita mengerti firman rahasia yang diajarkan oleh Rasul Paulus, dari yang khusus disebut adalah, ya ini ada pendeta Novasianus yang menyebutkan Rosamon, ya, Roma sampai Filemon, dan sampai saat ini kita menyebutkan istilah itu, ya, Rosamon, Roma sampai Filemon. Itu adalah batu penjuru, ya, sebagai garis pengukur untuk orang percaya memahami atau tidak tentang persekutuan yang benar. Saudara, kalau tidak mengerti firman rahasia dari Roma sampai Filemon, maka persekutuan orang kudus itu akan banyak terjadi konflik-konflik, perbedaan-perbedaan pandangan, karena di situ masuk pemikiran pribadi-pribadi orang yang tidak bersesuaian dengan rahasia firman yang menegakkan kehidupan kita sebagai tubuh Kristus, dan akan banyak hal yang menjadi persoalan di situ Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita menjalani pelayanan kita di dalam kemurnian, yaitu firman rahasia yang diberitakan oleh Rasul Paulus, maka itulah yang mengokohkan persekutuan kita, pelayanan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, karena batu penjuru yang membuat stabil, mengkokoh, dan sebagai pengarah, ya, pikiran dan hati kita adalah firman rahasia yang diberitakan oleh Rasul Paulus yang diterimanya dari Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan sudah naik ke surga.
dan yang membawa kita kepada pengharapan surgawi, amin. Bukan pengharapan duniawi, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau dunia ini akan terus menggoda kita untuk memikirkan hal-hal yang sifatnya sementara dan bahkan kita bisa jatuh kepada pengaruh buruk dari dunia yang berpikiran bahwa pengharapan manusia adalah di dunia ini. Sementara Rasul Paulus mengatakan sebab kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ kita menantikan Tuhan Yesus yang akan datang mengubah seluruh tubuh kita ini untuk menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Kapan itu terjadi? Ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan. Amin. Dan jadi artinya Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus ingin menegaskan kepada kita di sini, di mana dikatakan di ayat 21, Efesus pasal 2, di dalam Dia, di dalam Yesus tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Jadi bukan tumbuh acak-acakan Bapak Ibu Saudara. Persekutuan orang percaya itu bukan dibangun secara sembarangan. Semua orang asal meletakkan batu di atasnya tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Ya, di atas bangunan itu haruslah ya diambil bahan-bahan yang sesuai dengan maksud daripada pembangunan itu. Amin. Dan kita sudah dikatakan Rasul Paulus kita harus membangun di atas dasar apa? Emas, perak dan batu permata. Amin. Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menaruh bahan-bahan bangunan yang sifatnya kayu, rumput kering dan jerami, ya memang bangunan rumah di dunia ini banyak yang terdiri dari kayu, ya Bapak Ibu Saudara, ya. Tetapi itu bangunan rumah di dunia yang dibuat oleh tangan manusia. Tetapi ini bukan berbicara tentang rumah yang dibuat oleh tangan manusia. Ini bukan bangunan untuk gedung-gedung gereja Bapak Ibu Saudara. Ya, bersyukur kalau kita mempunyai tempat ibadah gedung gereja, tapi bukan itu gereja. Kita sudah belajar kemarin Bapak Ibu Saudara, gereja, eklesia adalah orang-orang ya yang dipanggil keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang. Keluar dari kegelapan dosa dan kita masuk ke dalam terang kehidupan Kristus. Amin. Itulah tubuh Kristus, saudara-saudaraku. Dan karena itulah maka kita sebagai bait Allah, tempat kediaman daripada Roh Kudus, kita sebagai persekutuan yang kudus harus dibangun di atas dasar ya firman yang memang murni itu adalah ditujukan kepada kita sebagai anggota tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita tidak mungkin kita bisa bertumbuh dengan firman yang campur aduk. Ya Bapak Ibu Saudara, di mana firman itu ditujukan kepada bangsa Israel, hukum Taurat, ya. Lalu kita ambil itu sebagai cara kita untuk berperilaku dan motivasi kita untuk melayani, tidak mungkin bisa kuat Bapak Ibu Saudara. Nah, itu sebabnya sekarang saudaraku, kalau kita lihat ya penginjilan di persekutuan-persekutuan orang percaya, orang kudus, terjadi kelesuan kan? Bapak Ibu Saudara. Ya, terjadi kemunduran. Ya, terjadi ya sekarang ini semangat yang sangat kendor di dalam persekutuan-persekutuan orang percaya. Karena apa? Karena di situ sudah terjadi pencampuran. Ya, pencampuran apa? Pencampuran pengetahuan. Ya, dijadikan sebagai motivasi, tapi bukan menuju kepada sasaran yang tepat. Amin. Sasaran yang paling tepat bagi kita sebagai motivasi kita untuk melayani adalah kalau kita mempelajari surat-surat Rasul Paulus dari Roma sampai Filemon, dan dari situlah kita mengerti ya kitab-kitab yang lain, kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Ibrani, Wahyu dan sebagainya. Tapi kalau kita mencampur adukan itu semuanya, Bapak Ibu Saudara percayalah, suatu saat kelemahan pemberitaan Injil itu akan terjadi. Karena apa? Karena bangunan itu tidak dibangun sesuai dengan ya batu penjuru
ya sebagai pengarah, sebagai pembentuk daripada sisi yang stabil ya di dalam kehidupan daripada orang-orang kudusnya Tuhan. Jadi kalau kita mau kembali lagi membangun persekutuan kita yang kuat, yang kudus, kembalilah kepada firman kebenaran Rosamon, Roma sampai Filemon, yang adalah firman yang membangkitkan roh dan jiwa kita, yang dibangun di atas dasar yang teguh, yaitu Yesus Kristus sebagai kepala dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak mungkin ya persekutuan kita itu goyah kalau kita konsisten mengambil bahan-bahan yaitu dari bahan dasar emas, perak, dan batu permata yang bernilai, amin, yang berharga, yang mempunyai kekuatan yang benar-benar itu adalah sesuai dengan prospek daripada pikiran Kristus yang sorgawi. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, waktu bagi kita sudah tidak lama lagi. Ya, waktu bagi kita tinggal sedikit lagi Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita harus menghadap ya kepada Kristus, tahta pengadilan Kristus, di mana semua ya pekerjaan kita akan diuji oleh Yesus Kristus di hadapannya. Dan tidak satu orang pun, orang percaya, yang bisa lari dari hadapannya. Dan semua kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, apa yang kita beritakan, apa yang kita perkatakan, dan bagaimana motivasi-motivasi kita di dalam sepanjang hidup kita ini di hadapan tahta pengadilan Kristus, semuanya akan terang benderang. Amin. Dan sebelum tiba hari itu Bapak Ibu Saudaraku, sebelum Yesus Kristus datang menjemput kita, membawa kita ke hadapannya, bagaimana dengan persiapan kita? Amin. Apakah kita sudah siap diperiksa, dievaluasi oleh Tuhan Yesus? Yakinkah kita Bapak Ibu Saudaraku, seperti yang Rasul Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan iman yang benar, dan aku telah mencapai garis akhir, dan bagiku aku telah memelihara iman, dan bagiku sudah tersedia mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan oleh Allah Hakim yang adil, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan juga bagi semua orang percaya, orang kudus, ya dimanapun yang merindukan penyataan daripada Yesus Kristus, yaitu kedatangannya di awan-awan untuk menjemput kita orang-orang kudusnya. Bagaimana dengan persiapan kita Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Amin. Sudah berapa banyak orang yang mendengarkan Injil kasih karunia Allah, berita salib melalui pemberitaan kita, amin. Karena itulah yang akan dihakimi oleh Tuhan Yesus nanti di dalam persekutuan kita. Ya, apa saja yang kita lakukan, apakah kita hanya lebih banyak memikirkan tentang kepentingan diri kita sendiri di dunia ini, ataukah kita memikirkan tentang kepentingan Allah yang rahasia, yaitu tentang tubuh Kristus, di mana kita dibangun dengan pikiran-pikiran yang bersesuaian dengan kehendak Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi, kalau dunia ini saudaraku tidak akan ada habisnya untuk dipikirkan, ya saudaraku. Dan saudaraku, Yesus sudah mengatakan ya bahwa manusia bukan hidup hanya dari roti saja, amin. Tapi Yesus Kristus hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Dan firman itu bagi kita saat ini secara khusus diberikan oleh Tuhan Yesus adalah firman rahasia yang disampaikan oleh Rasul Paulus supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya itulah sebabnya ya kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan harus terus saling mengingatkan, saling menasehati, dan kita saling menegur satu dengan yang lain. Supaya apa saudara-saudaraku? Supaya kita fokus kepada panggilan Allah, panggilan sorgawi. Tidak banyak waktu kita lagi Bapak Ibu Saudaraku, tinggal sedikit waktu bagi kita semua. Nah oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa tadi Rasul Paulus mengatakan bahwa demikianlah kamu sekarang
ya bukan lagi orang asing dan pendatang, ya, melainkan teman-teman sewarga, ya, dan juga adalah orang-orang kudus, anggota-anggota keluarga Allah. Bukan orang asing, Bapak Ibu Saudara. Sesama orang kudusnya Tuhan satu dengan yang lain sering menjadi orang yang seperti tidak kenal satu dengan yang lain, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada komunikasi yang baik. Ya, seperti orang yang tidak kenal satu dengan yang lain, padahal kita adalah anggota tubuh Kristus. Bayangkan saudara, kalau tangan merasa tidak kenal dengan kaki, tidak peduli, dan tidak ada komunikasi dengan bagian anggota-anggota tubuh yang lain. Aneh kan Bapak Ibu Saudara? Itu pasti karena apa? Itu pasti karena ada penyakit. Kalau ada sumbatan-sumbatan di dalam fisik kita, di dalam tubuh kita, itu pasti karena ada penyakit Bapak Ibu Saudara. Kalau tubuh kita sehat, itu pasti rasa enak badan, segar, pikiran tenang, dan juga beraktivitas tidak ada halangan, semangat untuk melakukan segala sesuatu dengan hati yang penuh dengan kerelaan dan kegembiraan. Amin. Nah saudaraku, tapi persekutuan kita, orang-orang kudusnya Tuhan, tidak semua dengan senang hati untuk berkumpul bersekutu, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Banyak beban-beban yang tidak seharusnya ada di dalam diri kita yang menghalangi kita untuk bersekutu. Nah itulah firman maka kita butuhkan untuk membersihkan. Ya, dibutuhkan firman sebagai kekuatan, sebagai batu penjuru yang mengarahkan pikiran dan hati kita kepada panggilan surgawi. Amin. Kita membutuhkan itu Bapak Ibu Saudaraku. Supaya apa? Supaya dibersihkan ya segala hambatan-hambatan, plak-plak yang membuat kita menjadi orang percaya kurang bergairah, orang-orang kudusnya Tuhan menjadi mandek, ya, orang-orang kudusnya Tuhan semangatnya menjadi kendor. Firman Tuhan itu adalah kehidupan kita, amin. Itu yang menjadi tempat di mana kita memiliki kekuatan untuk hidup di tengah-tengah masalah-masalah kehidupan di dunia ini. Firman Tuhan itu yang membuka saluran-saluran di dalam hati dan pikiran kita agar kita tidak mati dengan ide-ide dan gagasan kita. Karena ada firman Allah sebagai penuntun, sebagai pengarah batu penjuru yang membuat kestabilan di dalam bangunan ini. Amin. Pembangunan tubuh Kristus, pembangunan jemaat kudusnya Tuhan ini, saudaraku, tidak bisa kita bangun di atas kepintaran kita sendiri, di atas kecerdasan kita sendiri, bahkan di atas kecerdasan buatan manusia, AI, artificial intelligence. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Roh Kuduslah yang membangun kehidupan kita di dalam persekutuan yang kudus. Amin. Ya saudaraku, tidak ada yang lain yang bisa membuat kita berdiri kokoh memberitakan Injil kasih karunia Allah. Yesus mati hapus segala dosa, Dia dikuburkan dan bangkit mengaruniakan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya. Itu harus menjadi berita yang menggaung senantiasa, yang harus kita sampaikan terus-menerus tanpa henti sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, percayalah bahwa apa yang kita perlukan untuk melakukan pekerjaan Tuhan membangun tubuhnya, yaitu tubuh Kristus, Tuhan pasti mencukupkan. Amin. Biarlah Tuhan menjauhkan kekhawatiran-kekhawatiran itu dari dalam diri kita, dari persekutuan kita, dan semua orang percaya masuk ke dalam suatu pemikiran bahwa di dalam Yesus Kristus kita sudah dicukupkan. Cukuplah kasih karunia aku bagimu. Amin. Cukuplah kasih karunia Allah bagi kita Bapak Ibu Saudara. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, Dialah yang memelihara hidup persekutuan kita. Dialah yang memberkati kita, keluarga kita, anak-anak kita, yang memberikan kita segala sesuatu yang kita perlukan supaya kita tetap taat kepadanya. Hanya yang penting kita perhatikan adalah semua orang percaya harus sehati sepikir dan satu roh, satu tujuan, seperasaan, sepenanggungan, dan satu semangat untuk belajar firman kebenaran. Terutama firman Rosamon, Roma sampai Filemon, yang menjadi sumber kekuatan bagi kita, dan bahkan itu adalah merupakan emas, perak, dan batu permata yang membuat bernilai berharga
persekutuan kita yang kudus di dalam Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Terima kasih untuk kebersamaan kita pagi hari ini. Ya, tetap semangat saudaraku melangkah untuk melakukan segala aktivitas yang sudah kita persiapkan, yang sudah kita agendakan saudaraku, dengan tetap mengambil keputusan bagi diri sendiri. Tetaplah semangat bernyala-nyala, jangan pernah kendor semangat kita untuk melayani Tuhan. Amin. Dan kita belajar datang pada pengetahuan akan kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Pagi hari ini, kembali lagi Tuhan mengingatkan kami semua untuk selalu berdiri di posisi batu penjuru. Yesus Kristus yang sorgawi adalah kepala tubuh, dan kami adalah anggota-anggota tubuhmu yang dibangun secara simetris, tegak lurus kepada Yesus Kristus pengharapan kami. Yesus Kristus adalah kepala dan kami adalah anggota-anggota tubuhmu yang menerima aliran-aliran berkat surgawi dan kehidupan yang kekal, supaya kami kuat dan kokoh untuk sementara hidup di dunia ini. Kami bisa menyaksikan Injil kasih karunia-Mu, supaya semakin banyak orang yang terberkati, dan kami pun menjadi kuat di dalam Tuhan. Dan kami tetap bersyukur senantiasa atas segala sesuatu yang sudah kami terima yang terbaik dari Tuhan. Biarlah berkat-Mu ini terus kami salurkan, kami beritakan, dan banyak orang yang terbuka hatinya untuk menerima kebenaran Kristus Yesus adalah Juru Selamat yang telah menyelamatkan setiap orang yang percaya di dalam tubuh Kristus satu kali untuk selama-lamanya dengan penuh damai sejahtera dan sukacita yang kekal. Amin. Terima kasih, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Ya, terima kasih, salam sehat buat kita semua. Semangat terus. Ya, kembali kepada Bapak Pendeta Joksen Pardosi. Ya, Tuhan memberkati.